Komisi Percepatan Reformasi Polri. Karena apa? Karena kita ketahui sekali bahwa masalah polisi ini sudah luar biasa bobroknya. Yeah. NKRI itu adalah singkatan Negara Kepolisian Republik Indonesia. Saking dia super power kan. Telepon damkar lebih cepat. Mungkin ada berita daripada polisi untuk minta bantuan apa-apa. Apa motif Polda Metro Jaya sehingga harus mentersangkakan Roy Suryo CS? Terbukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, maka harus ada sebuah langkah-langkah hukum berikutnya. Wah, ini nggak main-main ini. Harus langkah-langkah berikutnya. Harus sama. Iya. Kalau Roy Suryo CS ternyata terbukti salah, ya dihukum. Penjara kan nggak apa-apa. Begitu. Sahabat Muda Indonesia, kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda, podcast perjuangan para pemuda Indonesia untuk memperbaiki dan upaya untuk selalu merubah bangsa yang lebih baik. Hari ini kita akan berdiskusi dengan dua orang senior kita. Yang pertama adalah seorang purnawirawan jenderal, Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Gigi Murdiono Aladin. Selamat datang kembali Pak di podcast Rumah Pemuda. Ya, selamat Terima sore kasih. Pak Islam. Sore Pak. Yang kedua, yang ganteng nih, kacamata. Pak Dwi Cahyo, Hakim Agung ad hoc Mahkamah Agung. Mantan. Periode 2007. Iya, 2007-2022. Panjang juga itu Bang, 15 tahun tuh. Lama itu jadi Hakim Agung tuh. Kedua tokoh senior kita ini kita akan ajak bahas soal atau kita akan ajak berdiskusi soal dinamika kekinian, yakni ada harapan besar masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan pada seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama yang sedang diatensi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto adalah reformasi di tubuh Polri. Tapi sahabat pemuda Indonesia, apakah reformasi ini serius atau cuma isapan jempol? Kita tahu ada banyak sekali unsur orang yang mengalami kehilangan kepercayaan dari publik, malah dilibatkan oleh Pak Presiden untuk masuk dalam tim itu, termasuk Pak Kapolri sendiri. Kita akan mengulik lebih dalam dengan dua senior kita. Saya akan memulai dari Bapak Laksma Purnawirawan Dr. Gigi Murdiono Aladin. Bang, Bapak mewakili forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apa sikapnya Bang? Atau apa yang menjadi konsen FPP TNI hari ini terhadap agenda reformasi Polri? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa podcast Rumah Perjuangan Pemuda ya? Ya, Rumah Pemuda. Rumah Pemuda. Baik, terima kasih. Jadi kami menyambut sekali atas keputusan dari Presiden Prabowo membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan. Karena apa? Karena kita ketahui sekali bahwa masalah polisi ini sudah luar biasa bobroknya. Ya. Jadi kepercayaan masyarakat sudah menurunnya luar biasa. Yeah. Jadi memang harus diperbaiki. Yeah. Jadi dengan adanya terbentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut, kami dari FPP TNI sangat mendukung. Oleh karena itulah pada kesempatan kami diundang oleh komisi untuk dapat menyampaikan usulan-usulan dari FPP TNI, kami sambut dengan baik. Siap. Pada tanggal 19 November 2025 di PT IKA. Jadi kami membawa beberapa usulan-usulan yang kami sampaikan pada kesempatan itu. Dan sebelum kami sampaikan usulan-usulan apa yang menjadi concern dari FPP TNI, kami juga menyampaikan hal-hal kekinian dari polisi kita. Oke. Ya, kekiniannya macam-macam tuh, Pak Ilham. Jadi contohnya, ya, semua serius yang berkembang di masyarakat. Kriminalisasi terhadap aktivis, akademisi, jurnalis, dan warga kritis yang menimbulkan kekhawatiran akan menyempitnya ruang kebebasan sipil dan melemahnya demokrasi. Iya. Ya, kita dapat merasakan contoh
teman-teman kita tuh RRT. Itu kan kalau Roy Suryo. kami anggap itu adalah kriminalisasi. Bisa dijadikan tersangka tanpa bukti yang jadi bukti material yang harus harus disampaikan pada mereka ya, pada para yang tersangka tersebut. Artinya apa? Menuduh seorang jadi tersangka, katanya kasus dituduh dengan delik fitnah, delik mencemarkan nama baik dan sebagainya, tapi bukti ijazahnya itu asli apa palsu belum jelas. Yeah. Kalau ijazahnya asli, jelas dia tersangka karena dia memfitnah, dia mencemarkan nama baik. Tapi kalau ijazahnya palsu, kan tidak ada fitnah. Tidak jadi fitnah, tidak jadi mencemarkan nama baik. Betul. Justru yang palsu itulah yang harus ditindak kan gitu. Tapi nyatanya tanpa itu dibuktikan terlebih dahulu, mereka jadikan tersangka. Okay. Termasuk Bambang Tri dengan Gus Nur. Sudah korban. Sudah korban. Sudah Sudah di penjara beliau berdua. Ya. Sudah di penjara, kena masing-masing 4 tahun itu. Iya. Kemudian juga kultur militeristik. Ya kita tahu kan struktur hierarkinya polisi itu kaku. Kenapa dia pakai pangkatnya jenderal? Nah, itu kami koreksi, janganlah pakai jenderal lagi, paling kayak gitulah. Antara lain, jadi kami sampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan serius yang berkembang di masyarakat. Kemudian juga menurunnya tingkat kepercayaan publik yang tercermin dari maraknya persepsi negatif mulai dari istilah parcok. Saya sampaikan parcok, walaupun pada waktu saya sampaikan parcok, kelihatan gestur dari teman-teman polisi itu pasti ada rasa tidak enak. Iya. Kan kelihatan itu. Dan masih pada waktu acara tanggal 19 tersebut, 19 November, yang hadir selain Komisi Percepatan Reformasi Polisi juga hadir, yang memperkuat komisi tersebut adalah tim reformasi yang dibentuk oleh tim Kapolri. transformasi reformasi yang dibentuk oleh Kapolri. Yang jumlahnya 52, tapi yang hadir tidak sebanyak itu. Tapi yang hadir itu adalah petinggi-petinggi teras. Oke. Jadi bayangkan aja kesempatan kan kita bisa menyampaikan untuk memperbaiki polisi, ya mereka harus dengar keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Oke. Kemudian tingginya juga juga masalah sentimen tentang meme. Bahwa NKRI itu adalah singkatan Negara Kepolisian Republik Indonesia. Saking dia super power kan. Polisi kita rasakan, mungkin Mas Yum juga bisa rasakan. Kayaknya tidak ada yang diatur oleh polisi. Semua polisi ada di berbagai lini kehidupan. bidang. Ada semua. Nah itu kami juga kritisi. Kemudian tingginya ekspektasi masyarakat agar Polri menjalani reformasi nyata, menjadi institusi yang profesional, humanis dan sebagainya, itu yang menjadi concern kami, kenapa kami membuat satu usulan. Namun demikian tadi yang Mas Bilan sampaikan, ada kekhawatiran juga dari pihak kami melihat anggota dari tim komisi tersebut. Anggota komisi tersebut, ya mohon maaf ya, 5 polisi, pati, jenderal, ada jenderal kehormatan, ada 1-2 aktif ya, 3 purnawirawan, tapi dari polisi. Kemudian ada lagi lawyer yang masih ada di sekitar lingkungan istana yang lama, Pak Oto. Oh, Pak Oto. Ya. Terus ada Prof Yusril, ya kami terus terang ya masih agak ragu-ragu karena kurang membela kita ya, masyarakat ya selama ini. Kemudian juga Prof Jimli kan kelihatan lemah lembut gitu tapi nggak ada ketegasan. Yang kami berharap banyak pada Prof Mahfud. Karena Prof Mahfud kan selama ini kan setelah tidak menjadi Menko Polhukam banyak mengkritisi pemerintah. Nah itu kami berharap banyak pada Prof Mahfud supaya Prof Mahfud bisa menyerap aspirasi dari masyarakat walaupun pesimis. Oke. Karena di Kilian ini dikepung oleh unsur-unsur kepolisian yang sangat kuat. Tapi tidak ada masalah bagi kami. Yang penting adalah kesempatan, dan ini merupakan momentum strategis bagi FPP TNI bisa menyampaikan usulan.
kami sampaikan usulannya boleh? Iya silakan. Ibu harus dibaca ya Mas, karena agak cukup. Ada 6 usulan. Yang pertama, ini usulan pertama dari FVP TNI untuk Komisi Percepatan Reformasi Polisi adalah pertama, kewenangan penanganan korupsi hanya di KPK. Polri tidak perlu diberikan kewenangan menangani korupsi. Oke, berarti kelembagaannya. Ya, Polri akan lebih hati-hati bila KPK berwenang penuh menjadi korupsi. Termasuk kewenangan penuh KPK untuk menangani korupsi di tubuh Polri. Kemudian kami juga menyarankan di Tipikor Polri sebaiknya dibubarkan aja. Nanti di bagian terakhir ada kenapa dibubarkan. Di Tipikor. Jadi dialihkan nanti. Kemudian salah satu sumber kekacauan kultur Polri adalah menggunakan sistem pangkat yang sangat mirip dengan militer. Seperti penyebutan jenderal polisi, komisaris polisi, inspektur jenderal polisi, komisaris jenderal polisi, brigjen jenderal polisi dan sebagainya. Dan struktur hierarki yang menyerupai TNI itu kan dipakai TNI, termasuk bintangnya. Iya. Ya, itu kan bintang-bintang untuk militer lah cocoknya lah. Iya. Nah, kemudian akibatnya terbentuk satu persepsi bahwa Polri adalah angkatan bersenjata kedua. Anggota Polri cenderung memiliki kultur komando tempur, kombatan. Ya, coba lah kalau lihat kita dipakai seragam ya. Masyarakat jadi bisa ngeri kan, walaupun di baris krimnya itu pada pakaian preman ya, tapi yang lainnya kan tetap pakaian menyerupai militer, seragam militer. Kemudian yang kita harapkan kan kultur pelayanan publik, bukan kultur kombatan. Dan polisi kan tidak perlu jadi kombatan sebenarnya. Iya. Kemudian hierarki dan jarak pangkat terlalu tinggi sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan kepada masyarakat. Penyebutan pangkat Brigjen Polisi kurang sesuai dengan prinsip civilian policing. Makanya untuk membangun citra polisi sebagai aparat sipil yang humanis, struktur pangkat perlu direformasi. Nah kami ngusulin, jadi tidak perlu ada lagi pangkat jenderal. Jadi gantilah misalnya komisioner utama atau apa gitu. Itu setara dengan jenderal polisi. Komisioner Madya setara dengan Komjen. Kemudian komisioner muda setara dengan Irjen. Kemudian komisioner pertama setara dengan Brigjen. Ini dipakai juga di beberapa polisian di negara lain. Kemudian sistem kepangkatan di kepolisian jumlah jenderal dan perwira tingginya yang sangat banyak. Karena selama ini Polri diberi peluang yang sangat besar untuk menduduki jabatan baru dengan dalih pengembangan karir yang ternyata ditempatkan di luar lembaga kepolisian sehingga muncul rangkap jabatan. Ini kan sudah disinyalir dan bahkan ada yang kepada MK itu. Putusan MK sudah ada. Rangkap jabatan yang nggak boleh itu. Bahwa MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil kecuali mundur atau pensiun. Ini sesuai putusan MK nomor 114 PUU 23 Romawi 2025. Kemudian struktur Polri ini yang mereka pasti agak dan sangat keberatan. Yang keberapa tuh Bang? Adalah struktur Polri itu langsung di bawah Presiden. Ini menimbulkan banyak persoalan mendasar. Oleh karena itu kami tidak setuju. Kami menyarankan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi mengembalikan Polri dalam fungsi Kamtibmas. Ya, Kamtibmas itu kami sarankan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tidak lagi di bawah Presiden. Karena berpeluang nanti bisa menjadi bukan polisinya negara tapi polisinya kekuasaan. Kemudian tadi yang kami sampaikan implikasi kelembagaan Kapolri nanti di Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, makanya ada beberapa instansi atau bagian dari polisi yang fungsi-fungsi strategis, misalnya Densus 88, Bareskrim, Intelkam, Polairut, Dirres Narkoba, di Tipikor, itu kita pindahkan. Misalnya contohnya
Densus 88 bisa kita masukkan di BNPT. Kemudian Pol Airut bisa masukkan di Bakamla. Kemudian di Tres Narkoba kita masukkan ke BNN, di Tipikor kita bisa masukkan ke KPK. Jadi yang sesuai dengan fungsi badan-badan yang sudah dibentuk oleh Presiden selama ini. Kemudian yang kelima adalah membatasi penanganan Polri dalam tindak pidana. Hanya pada fungsi penyelidikan dan penangkapan. Dalam tingkat penyidikan menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada kejaksaan. Itu kami punya usulan. Hal ini untuk menghindari transaksi kepentingan dan konflik of interest antara Polri dan kejaksaan dalam pembunuhan bukti serta keterangan saksi. Kemudian yang keenam, perbaikan sistem rekrutmen. Ya inilah kita tahu rekrutmen polisi selama ini kan bermasalah ya. Katanya dugaan setiap masuk bayar dan sebagainya. Akhirnya nanti bayarnya juga nggak murah ya, mahal ya. Jadi akhirnya nanti ketika yang bersangkutan jadi anggota polisi ya harus balik modal kan, seperti itu. Saya kira bukan hanya polisi Bang, semua. Ini terus menerus seperti itu, termasuk juga mutasi dan sebagainya, uang apapun semua dihitung dengan uang. Ini kan saya mau bertanya dulu Bang tentang poin soal menghilangkan beberapa struktur yang ada di kepolisian, misalnya Tipikor. Tipikor diserahkan ke KPK. Sementara hari ini kita tahu terjadi pelemahan KPK. Apakah Forum Pernawilan TNI tidak ada saran soal itu untuk kembali menguatkan KPK-nya? Pasti itu di unsur beda nih. Ada satu waktu nanti kami akan mengarah kepada penguatan KPK. Kan selama ini kan kita tahu KPK sudah dilemahkan. Apalagi katanya sudah jadi ASN kan KPK. Sudah pakai undang-undang ASN. Bukan yang seperti dulu kan independen. Yang kedua Bang, akan menjadi supaya betul-betul Komisi Pemberantasan Korupsi ini betul-betul independen. Itu perjuangan kita selanjutnya. Pertanyaan saya yang kedua Bang, tadi beberapa struktur itu kayak Pol Airut dibawa ke Bakamla, Sat Narkoba dibawa ke BNN. Padahal Abang juga tahu undang-undang kepolisian, lalu ketetapan MPR, bahkan terakhir putusan MK itu melarang Polri aktif. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan tenaga-tenaga penyidik non-Polri di seluruh kelembagaan-kelembagaan itu. Mungkin kalau penyidik non-Polri ya kita kembalikan kepada lembaga yang sebelumnya, atau dia jadikan kekuatan di tempat-tempat bagian yang tadi, badan-badan yang sesuai dengan tugas pokok polisi yang tadi kita sebar gitu. Sebar. Jadi artinya polisi itu jangan kekuatan polisi kan semuanya polisi yang uruskan. Harus disebar dong. Termasuk polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas kalau perlu pindahkan aja ke departemen Kementerian Perhubungan. Ya kan ada Dirjen Perhubungan Darat dan sebagainya. Ya itu bagaimana caranya itu kita pikirkan nanti. Tapi artinya kami menginginkan benar-benar struktur polisi ini tidak sebesar ini. Besar banget. Belum lagi yang BRIMOB-nya. Nanti BRIMOB mungkin bisa kita masukkan ke unsur mana gitu. Bisa diatur lah selanjutnya itu. Tapi yang penting adalah bagaimana struktur kepolisian ini betul-betul untuk pengayoman masyarakat dan melayani masyarakat. Tadi Abang bilang ada arogansi yang muncul di internal kepolisian itu akibat pemberian gelar kepangkatan yang menurut Forum Purnawan TNI mirip-mirip dengan militer. Apakah penamaan jabatan atau pangkat polisi di luar negeri sama juga Bang? Menggunakan jenderal-jenderal juga? Nah yang kami tahu ada juga yang tidak menggunakan pangkat jenderal. Jadi pakai komisioner itu. Kami lihatnya seperti itu. Komisaris gitu ya. Komisaris utama apa yang namanya, tapi komisaris besar. Tidak pakai lagi istilah jenderal. Tidak pakai lagi istilah. Apakah ini terganggu psikologi TNI apa gimana Bang? Jangan sampai bukan karena kami jangan sampai maksudnya gini. Jangan sampai publik kemudian menganggap bahwa TNI ini merasa terganggu dengan
hampir semua wilayah dikuasai sama Polri. Jadi jatuhnya kecemburuan, bukan pada ide original untuk merubah institusi negara sekelas Polri. Kami EPP TNI ini sebenarnya sudah menjadi masyarakat. Ya. Masyarakat biasa, bukan militer lagi. Ya. Kami merasakan bagaimana kami menjadi warga sipil biasa, perlakuan dari polisi. Kami merasakan. Nah, kami memiliki civil society juga sebetulnya. Kami kan purnawirawan. Jadi tidak ada kata bahwa ada kecemburuan terhadap kelebihan-kelebihan polisi. Tapi kami betul-betul ingin memperbaiki citra polisi. Yang betul-betul mengayomi, melayani masyarakat. Iya. Kita kan mengimpikan polisi itu betul-betul mengayomi. Sekarang aja ada berita bahwa telepon damkar lebih cepat. Mungkin ada berita daripada polisi untuk minta bantuan apa-apa. Ke damkar orang. Iya. Tidak polisi, mestinya kan polisi, tugas polisi. Nah, bayangkan kalau misalnya polisi seperti damkar yang cepat melayani dan tidak banyak lika-likunya, itu mungkin akan lebih humanis ya, lebih bagus. Kita cita-cita seperti itu. Dan hilangkanlah militerisme kombatan. Kan tidak ada masalah sebetulnya. Jadi memang kalau dia mau mereka yang mau anggota polisi pengen kombatan ya masuklah ke tentara, ke TNI kan gitu. Kan sudah semua kan sudah dipilah-pilah ya. Ini kan akibat dulu awalnya bahwa polisi itu masuk di ABRI kan. Angkatan Udara. Jadi mau nggak mau menyesuaikan dengan kepangkatan di militer. Nah, ke bawah terus. Dan itu yang menurut Forum Purnawirawan itu mengganggu pelayanan yang harusnya dilakukan oleh kepolisian. Iya. Dengan ego jenderal segala macam. Iya, jadi kayak komando, fungsi komando dan sebagainya, kombatan beda loh. Benar. Kita juga lihat dari kementerian-kementerian, ya dari kejaksaan juga pakai seragam, terus dari perhubungan pakai seragam, imigrasi aja pakai seragam, bea cukai pakai seragam, tapi kan tidak perlu bintang seperti bintang 5 itu. Kan mereka juga bintang sama lah, tapi bintangnya beda. Iya. Jadi supaya orang kan lihatnya beda. Lihat orang pakai bintang polisi menghadapi polisi dengan orang yang menghadapi kementerian-kementerian, walaupun dia pakai seragam. Oke. Beda banget. Oke. Tadi juga disinggung soal kriminalisasi. Ada kriminalisasi yang cenderung dilakukan di kepolisian, khususnya terkait kasus Roy Suryo CS. Nah, ini orang hukum nih. Kita kembali ke Bang Dwi Cahyo dulu. Apa yang Abang lihat dari kasus penetapan tersangka Roy Suryo? Saya sebenarnya tidak pernah bahas, Bang. Karena menurut saya tidak positif buat bangsa ini membahas yang kayak gitu-gitu. Tapi Abang orang hukum harus meluruskan ini. Silakan, Bang. Terima kasih, Mas Ilham. Siap. Diluruskan, ditarik-tarik gitu ya, biar lurus ya. Biar lurus. Ya, penetapan saya singkatannya namanya ya pakai istilah RRT ya. RRT. Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Iya. Oke. Plus temannya yang berapa orang? 8 orang. Ada 8 orang kan? Yang 8 orang ya. 5 orang. Termasuk senior saya, Bang, Egy Sujana. Iya. Tapi saya akan menggunakan istilah RRT aja ya. Iya. Jadi penetapan RRT sebagai tersangka ya. Kalau kita mau bicara soal kriminalisasi atau tidak dikriminalisasi, itu tentu harus berproses dulu. Kita kalau bicara soal hukum seperti itu, harus berproses dulu, biar berjalan dulu prosesnya ini gitu. Kalau kita melihat sepintas, saya katakan iya, terlihat di situ ada kriminalisasi. Okay. Alasan saya kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh RRT itu seharusnya dijawab oleh pihak kubu Jokowi dengan membuktikan ijazah asli. Kemudian ini tidak sampai hari ini tidak pernah dimunculkan ijazah asli ini. Tiba-tiba RRT dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Bang, sabar, Bang.
yang menuduh ijazah ini adalah ijazah palsu adalah Roy Suryo dan teman-teman berdasarkan Iya. postingan dari orang yang mengaku irisan dari Pak Jokowi, kader PSI kalau saya tidak salah, kan berdasarkan postingan itu, Bang. Apakah sistem hukum kita menerapkan sistem pembuktian hukum, apa sih istilahnya itu? Jadi yang menuduh yang membuktikan. Oh, dalil yang dia yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Iya. Itu dalil tidak untuk pidana, tidak untuk proses pidana. Oke. Dalil itu hanya untuk proses perdata, di peradilan perdata. Oke. Mereka yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, itu berlaku hanya untuk di perdata. Ya. Saya tahu itu. Saya 15 tahun di Mahkamah Agung. Oke. Tapi untuk Sorry, pidana Bang. tidak ada. Sorry, Bang. Ini Gimana? biar apa namanya? Biar saya kan tidak ngerti hukum, Bang. Tapi begitupun banyak warga kita yang tidak mengerti hukum. Kasus ijazah palsu adalah kasus pidana, kasus perdata atau pidana, Bang. Oh. Ijazahnya, Bang. Ijazahnya. Oke. Lembaran administrasi ijazah itu tuh perdata kan, Bang. Masuk pidana, kalau masuk tuduhan pencemaran nama baik, itu pidananya, Bang. Tapi soal ijazahnya tentu perdata dong, Bang. Saya butuh pelurusan. Ijazah itu sebenarnya masuknya ke TUN, Tata Usaha Negara. Tata usaha negara. Iya, karena itu menyangkut administrasi, Menyangkut administrasi. gitu ya. Jadi bukan kalau perdata tidak, karena itu dikeluarkan oleh ijazah, kan dikeluarkan oleh salah satu, anggaplah UGM. UGM adalah satu lembaga Iya. perguruan tinggi negeri, Oke. ya, yang secara administrasi dapat mengeluarkan ijazah seseorang yang telah menyelesaikan persyaratan kesarjanaan. Iya, betul. Kan begitu. Nah, kalau kita mau bicara soal lembaran ijazahnya dan proses secara administrasi, itu masuknya ke TUN. Maksudnya ketun. Tetapi kalau kita mau masuk ke TUN itu sudah nggak bisa. Daluarsa. Sudah daluarsa 90 hari kan itu, kalau TUN itu daluarsa nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk kepada ijazah palsunya atau kebenaran ijazah yang otentik. Iya. Dari hasil analisis dari RRT, itu sudah mereka memastikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Palsu, oke. Nah, kalau kita bicara soal, kita kembali kepada soal kriminalisasi tadi, sebenarnya kan ini kan sangat mudah sebenarnya dibuktikan. Sangat mudah. Pak Jokowi harus siap menyerahkan ijazah asli. Harus siap menunjukkan ijazah aslinya. Gitu loh. Nah, itu untuk menghindari jangan sampai ada anggapan bahwa ini terjadi kriminalisasi. Mereka bertahan, oh saya nggak bisa dong, ini saya benar-benar menjadi korban. Ya. Karena apa? Mereka minta, kok sederhana kan mereka. Ini dari kacamata hukum ya kita lihat ya. Sederhana kok, mereka tunjukkan dong ijazah asli dong. Oke, mereka dari lawyernya Pak Jokowi, mereka mengatakan, oh saya keberatan. Atau saya udah pernah lihat kok, bahasanya kan begitu. Saya udah pernah lihat ada yang asli. Itu yang kemarin identik, yang sudah gelar perkara ya, itu dianggap identik. Identik dengan otentik beda loh ya. Itu tetap menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui proses hukum. Iya. Harusnya seperti itu. Ketika ini bergulir ya di dalam proses hukum atau di peradilan pidana, mau tidak mau kan si hakim nanti harus minta ijazah asli itu dimunculkan. Iya. Satu itu. Kedua, apakah ijazah asli Jokowi ini sudah dilakukan uji keasliannya? Contoh umpamanya sudah Sebentar dulu, dilakukan. Bang. Apakah perkara yang membawa Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka ini kasus ijazah palsu atau ada tuduhan lain dari kepolisian sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka? Itu tadi yang saya jelaskan. Kan ini ada satu ijazah yang betul-betul harus diklarifikasi kan. Artinya Bukan, gini, Bang. Ada asosiasi atau ada pemahaman kita bahwa terjadi kriminalisasi.
Ya. Oke. Kriminalisasi menurut informasi yang beredar bahwa Roy Suryo CS dituduh dengan pasal pencemaran nama baik. Ya. Berarti kan bukan kasus ijazah palsu, Bang. Enggak dong kan? Kan dituduh melakukan, berarti kan materi hukum, materi apa sih namanya? Materi perkaranya bukan ijazah berarti, Bang. Materi perkara adalah tindakan melakukan pencemaran nama baik. Kan gitu, Bang? Ya. Saya harus mengerti karena saya bukan orang Oke. hukum. Saya jawab ya. Maksud saya, tidak mungkin hakim di persidangan meminta ijazah asli karena perkaranya bukan perkara ijazah palsu, Bang. Oke, saya jawab. Oke. Sekarang saya akan mencoba dengan satu pertanyaan. Pencemaran nama baik, berarti ada orang yang dicemarkan Ya. nama baiknya. Dia tidak melakukan A, tetapi di blow up bahwa dia melakukan A. Padahal dia tidak melakukan perbuatan A. Contoh seperti itu. Roy Suryo menganggap bahwa ini ijazahnya Jokowi palsu. Dan dari kubu Pak Jokowi menganggap bahwa saya punya ijazah asli. Anda telah mencemarkan nama baik saya, menuduh saya menggunakan ijazah palsu. Oh, jadi oke. Jadi di kepolisian itu pencemaran nama baik karena menuduh ijazah itu palsu. Iya. Oke, clear. Oke. Memang itu. Oke, itu yang harus saya jelaskan. Itu. Mau nuduh si Roy apa? Oke, Mau nuduh RRT apa? Oke. Polisi. Oke. Karena memang objek perkaranya ya itu kan pemalsuan. Pemalsuan ijazah. Si Roy nggak pernah bicara yang lain kecuali masalah RRT, tidak pernah bicara yang lain kecuali masalah ijazah. Dia hanya ingin membuktikan dan ada pembanding dengan yang asli, clear sebenarnya kalau itu dimunculkan. Tetapi karena ini enggak, makanya dari RRT juga bertahan. Proses untuk melakukan kepastian ya agar dapat menjadi suatu kepastian hukum, maka harus dijalankan proses peradilan. Proses persidangan ini harus jalan. Oke. Karena apa? Di dalam proses itu kan nanti saya katakan tadi, hakim mau tidak mau harus memang meminta ijazah. Kalau hakim tidak meminta ijazah asli, nggak benar hakimnya. Di dalam persidangan, ya itu kan kalau pidana itu kan harus kuat alat bukti, keterangan saksi, ya terus kemudian keyakinan, bukti petunjuk. Ya. Di undang-undang KUHP yang baru nanti itu malah tambah loh itu. Iya. Ya, ada beberapa tambahan lagi untuk meyakinkan hakim memutus satu perkara. Nah, ketika nanti hakim tidak mau meminta kepada pihak Pak Jokowi untuk menyerahkan ijazah asli, ini saya anggap hakim sudah nggak benar. Sebelum ke hakim, Bang, apakah Abang dan teman-teman di Forum Purnawirawan FPPTNI merasakan bahwa polisi juga tidak pernah membuktikan bahwa ijazah itu asli? Sepanjang yang saya ikuti seperti itu. Sepanjang saya ikuti dan saya mendapat informasi dari RRT dan saya mendengar sendiri pernyataan-pernyataan dari pihak Pak Jokowi, ya seperti itu. Identik nggak bisa. Bukan. Apa? Ini bukan di Pak Jokowinya, Bang. Karena kan yang dipersoalkan ini adalah kriminalisasi, Bang. Kriminalisasi. Kalau betul kriminalisasi, maka pelaku kriminalisasi itu adalah Polda Metro Jaya. Oke. Ya dong, yang menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Pertanyaan saya, apakah kita semua pernah bertanya ke Polda Metro Jaya, Bapak pernah nggak melihat ijazah asli sehingga Bapak menuding Roy Suryo CS telah melakukan pencemaran nama baik? Saya tidak tahu pemeriksaannya di dalam. Itu kan Kalau begitu dasar Abang untuk menyebut ada kriminalisasi dari mana dong? dari ijazah itu. Ijazah Kan yang Abang sudah belum konfirmasi sama Polri bahwa ijazah itu telah dibuktikan asli apa tidak? sudah waktu gelar perkara di Oh, ada gelar perkara. gelar perkara di Bareskrim. Oke. Pada waktu itu timnya RRT. Ah. Ya, itu kebetulan saya ikut tetapi saya nggak bisa masuk. Saya ikut hanya saya ingin tahu aja nih apa nih hasilnya. Tapi setelah mereka keluar, mereka doorstop, mereka menyampaikan itu bahwa ya tidak ada membandingkan
hasil dari penelitian Polri dengan hasil penelitian RRT, ya itu bahasanya hanya apa? Identik. Bahwa ijazah ini identik dengan hasil penelitian ini. Oke. Kan nggak bisa dikatakan identik. Oke. Dalam perspektif hukum, Bang, Ya, identik itu apa maknanya? ada kemiripan. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Berarti tidak sama. Tidak sama. Oke. Iya. Tidak Ada sama. kemiripan. Ada kemiripan identik itu. Oke. Lalu dasar itu kemudian Polri atau Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Karena itu tadi tuduhannya adalah pencemaran. Pencemaran nama baik ya. Di Undang-Undang ITE ya. Undang-undang itu. Oke. Dikenakan Undang-Undang ITE itu. Nah terus kemudian proses pemanggilan kemarin itu, kebetulan kami juga dari FPP TNI hadir dalam kapasitas kami ingin melihat sampai sejauh mana sih proses ini berjalan. Apakah sesuai dengan ketentuan KUHAP atau tidak gitu. Jadi kami berusaha untuk netral sebenarnya ya. Kami berusaha untuk netral. Tetapi ketika kami mendapatkan sesuatu yang ini ada satu yang janggal ya, yang harusnya kalau menurut hukum seperti ini ya kami sampaikan seperti yang saya sampaikan hari ini. Oke. Gitu. Oke. Itulah dasar Forum Purnawirawan menganggap bahwa telah terjadi kriminalisasi. Ya, Dugaan. Terjadi. Oke, kita bicara motifnya, Bang. Untuk abang berdua nih pertanyaan saya. Apa motif Polda Metro Jaya sehingga harus mentersangkakan Roy Suryo CS? Ini Pak Pur mau jawab dulu. Kalau Nanti saya tambahin. Kalau saya terus terang seperti ada pesan sponsor. Kita tahu kan, zamannya era Jokowi, semuanya pesan sponsor Jokowi, semuanya tanpa melalui proses yang benar. Ini tidak terlepas kalau kami berpikiran bahwa ini pasti ada intervensi dari kekuatan di luar. Intervensi dari kekuasaan. Ya. Kalau begitu bukan Jokowi dong, Pak. Kekuasaan Jokowi kan masih berkuasa. Kalau kita lihat selama ini masih punya kaki tangannya di berbagai tempat. Kita kan bisa merasakan masih. Ya, kalau kami merasa seperti itu. Kalau enggak, saya pun ikut merasakan. Cuman kan tidak boleh perasaan kita pakai untuk membenarkan apa omongan kita. Bukan begitu, Pak? Betul. Nah, tapi maksud saya begini, hari ini Pak Jokowi tidak lagi berkuasa, bukan presiden. Yang berkuasa adalah Pak Prabowo. Apakah Bapak mau menyampaikan pada publik pemuda Indonesia bahwa Pak Prabowo dalam kendali Pak Jokowi? Tanda petik. Kalau kita lihat tanda petik. Oke. Apalagi beliau mengatakan. Mic-nya tolong ditarik sedikit, Pak. Oke. Beliau mengatakan Pak Jokowi hopeng saya. Itu kan tanya besar. Kalau hopeng itu biasanya nggak peduli salah apa benar tetap aja didukung kan. Mestinya kan tidak seperti itu. Oh itu dilakukan sama presiden? Dia kan bilang hopeng saya. Hopeng itu apa? Hopeng itu kan kayak sahabat ya. Sahabat. Oke. Sahabat karib. Sahabat karib hopeng. Jadi udah betul-betul karib lah. Ini kan mencurigakan bagi kami bahwa kekuatan atau kekuasaan Jokowi itu masih ada. Dan saya yakinlah masyarakat banyak pun bisa merasakan seperti itu. Dan itu dari para aktivis juga setiap kali menyampaikan suatu keberatan atau suatu sanggahan pasti menyatakan masih ada kekuatan Jokowi mempengaruhi kekuasaan pada saat ini. Masih ada. Pasti masih ada. Tapi bisa nggak kita tunjukkan? Iya. Kita tidak bisa buktikan, tapi bisa merasakan. Bisa merasakan. Ya kita sudah nggak bisa melihat. Ya mungkin kayak bau kita nggak bisa lihat, tapi ya ada angin terasa, tapi kita nggak bisa lihat angin gitu ya. Iya. Oke. Seperti itu kami sampaikan. Jadi memang kriminalisasi tetap masih ada. Dan ini telah beneran kok. Tadi yang Pak Dwi katakan. Kalau mau menentukan itu pencemaran nama baik ataupun itu
bukti material yang ijazah itu sebenarnya kan sederhana nih, Mas Ilham. Kasusnya sederhana. Sederhana. Satu pihak RRT menuduh ini palsu, satu pihak ini asli. Udah, ini saya bawa aja ijazah selesai. Oke. Dan semua orang mengarahkan seperti itu. Tapi kan posisinya Pak Jokowi tidak mau, Pak. Nggak mau, itu dia. Itu tidak mau kan tanda tanya. Ya. Bisa itu benar asli, benar-benar asli. Bisa juga, kan bisa aja asli tapi palsu. Bisa juga palsu beneran. Kan bisa aja dibikin baru asli tapi palsu. Ya mungkin dalam pertimbangan kita sesederhana itu yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya. Tapi mungkin juga Pak Jokowi punya pertimbangan yang lain. Nah, Ada urusan apa saya harus buktikan kepada mereka? Misalnya, kan ada ego itu yang bisa muncul di tiap diri kita ya, Bang. iya, betul. Ya kan? Sehingga kan tidak bisa kita mungkin paksa. aja. Mungkin pengadilan Ya. baru bisa memaksa Itu karena dia. itu kebutuhan Iya, pengadilan. pengadilan. Kan gitu, Bang. Betul. Makanya RT bertahan. Malah dia bilang, kami nggak Maksudnya mau begini, cari Bang. Kita harus melihat informasi segala sesuatu ini secara berimbang. Makanya kenapa saya agak dalam itu. Pertama, memang Pak Jokowi kalau dia mau tunjukkan yang asli, sesederhana itulah selesai masalah. Ya kan? Tapi kan tidak lantas lalu kemudian kita buat hipotesa bahwa Pak Jokowi tidak berani menunjukkan, lantas kita buat kesimpulan itu ijazah palsu. Kan nggak begitu, Pak. Iya. Karena ada ego Tapi yang dia pertahankan, ada urusan apa? logika. Saya nggak punya kewajiban untuk. Ya, tapi logika. Makanya saya ajak ngobrol bahwa saya pun ketika dalam posisi tersudut diminta untuk itu dan saya tidak punya kewajiban, lah ada urusan apa? Saya pun ini, Pak, apalagi seorang Jokowi yang 10 tahun menjadi presiden gitu kan. Kan tugasnya sebenarnya harusnya kepolisian untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak, bukan Pak Jokowi dong, Pak. Ya Pak Jokowi tinggal bawa sebenarnya. Iya, pertanyaan Kan saya, gitu. apakah polisi pernah meminta itu? Sekarang gini. Nah, itu kan kita harus cari iya, tahu, Pak. Betul. Supaya kita tidak menuding Pak Jokowi lah sumber kerusuhan, sumber ketidakstabilan di negeri ini. Jelas kalau kami itu Jokowi yang bikin gaduh itu. Bukan RRT. Coba kalau RT ada sekelompok masyarakat ya menuding bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Cepat-cepat dong sampaikan, selesai. Masalah nggak sampai bertahun-tahun ini. Nah, jadi pertanyaan logika, kenapa nggak mau? Iya, logis, Kan, ya. sangat logis. Tapi pendapat saya tadi juga logis, Pak. Kalau Iya. Pak Jokowi mempertahankan egonya. Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, apa motif dari gerakannya Roy Suryo CS terhadap pembongkaran ijazah palsu? Apa pentingnya untuk bangsa ini? Menurut Bapak berdua? Ya, apakah kalau bagi saya, apakah kita bisa menerima ya seorang presiden menggunakan persyaratan untuk menjadi presiden dengan menggunakan ijazah palsu? Oke. Ini kan suatu hal yang sangat memalukan. Ini moral, Pak. Kalau moralnya sudah nggak baik, pasti mimpin nggak baik. Ternyata kan benar. Banyak masalah yang ditinggalkan oleh Jokowi. Iya kan, Pak? Ya, ada Kalau ada ya kita punya niat nggak bagus ya sampai memalsukan dan itu kita pertahankan sampai detik ini masih dipertahankan bahwa itu palsu, masih merasa asli. Kita sebagai bangsa malu dan ini kan bukan hanya memalu bagi kita sebagai orang Indonesia. Kalau ini dapat dibuktikan bahwa itu benar palsu, dunia, Pak, Mas Ilham, gempar dunia. Bisa kecolongan. Presiden Indonesia 10 tahun menggunakan ijazah palsu. Belum lagi pada waktu wali kota mungkin saya tidak tahu. Dan belum lagi pada waktu jadi gubernur. Saya kembali ke Pak Dwi dulu. Kan di undang-undang tidak mensyaratkan calon presiden itu harus sarjana, Bang. Undang-undang kan hanya mensyaratkan SMA atau sederajat. Itu dia. Kalau kita anggap pencalonannya Pak Jokowi, kita anggaplah kita sebut hari ini misalnya Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Kan tidak ada syarat yang dia langgar, Bang. Ini saya tidak bilang Pak Jokowi. Ya, Saya ingin mendudukkan masalah ini. Karena saya tidak kenal Pak Jokowi, lebih-lebih Roy Suryo CS. Saya juga tidak mengenalnya. Cuma kita jadi, apa sih kok ini terus yang diributkan gitu loh. Ya. Oke, menurut perspektif hukum. Jadi Kan gini. tidak ada syarat itu, Bang. Oke. Minimal SMA kan ya? Minimal SMA atau Minimal sederajat. Sekarang kita ini
kita mulai dari ketika orang mendaftarkan, mencalonkan diri jadi anggota DPR, Iya. kemudian mencalonkan diri dari wali kota, gubernur, Iya, dan sampai presiden. Berikut nama yang dicantumkan ketika orang ini sudah mencantumkan titel, oke? Titelnya ya, insinyur, Iya, SHMA, maka di dalam satu persyaratan harus dipenuhi. Tuh, ya itu udah diatur itu. Oke. Itu harus dipenuhi dalam satu persyaratan. Ketika saya mendaftarkan, saya menjadi anggota DPR, saya menggunakan 2 titel, SHMA umpamanya, Dua-duanya harus dibuktikan. maka dua-duanya harus dibuktikan. Oke. Kecuali saya tidak menggunakan itu. Kalau persyaratan cukup SMA, seperti Pak Jokowi menggunakan IR. Pak Jokowi menggunakan IR. Oke. Karena Pak Jokowi menggunakan IR, otomatis Pak Jokowi harus menyertakan ijazah insinyurnya. Oke. Betul? Oke. Betul kan? Gitu kan? Nah, ijazah insinyurnya itu adalah merupakan juga persyaratan karena dia sudah mencantumkan Insinyur. merupakan persyaratan yang harus dipenuhi ketika Pak Jokowi mencalonkan menjadi calon presiden pada waktu 2014 ya. Oke. Nah, tetapi ketika itu diketemukan ada satu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan pidana memalsukan, yang diduga memalsukan ijazah, ya. maka disitulah akan timbul persoalan. Di situ timbul persoalan. Kalau Pak Jokowi pada waktu itu nggak mencantumkan IR-nya, nggak masalah. terus kemudian dia hanya memberikan ijazah SMA, mungkin nggak sampai. Iya, itu kan? maksud saya. Iya. Oke. Pak Jokowi bisa aja dia berdalih. Iya. Saya karena persyaratannya cukup SMA ya, saya pakai ijazah SMA aja. Saya nggak cantumkan ijazah. Iya dong. Saya nggak mau mencantumkan titel dan saya tidak mau memberikan ijazah S1 saya. Selesai. Oke. Roy nggak bisa apa-apa. RRT nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi ketika dia Kita bisa mencantumkan, contoh Oke. hakim Ini Mahkamah semakin Konstitusi kan. supaya makin terang nih. Oke. iya, Kita bisa contoh hakim Mahkamah Konstitusi Pak Arsul Sani. Arsul Sani. Ketika dituduh bahwa ijazah doktornya palsu, dia langsung tunjukkan. Ya Ini itu Pak Arsul Sani, Pak Bang. Kalau saya dimintain ada urusan apa, saya jelaskan. Enggak, tapi Kira-kira, kan- maksud saya, kira-kira itu juga yang dialami sama Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi pernah berkuasa 10 tahun, Pak. Tapi kalau yang dijelaskan Pak Dwi tadi, kalau benar di kertas suara itu ada tertulis IR, maka dia wajib buktikan itu IR benar. Gitu. Tuh. Kalau itu, yang paling penting. nah itu ya poinnya, itu poin saya. Pasti ada. Masuk kan di situ kan? Iya, Masuk kan? iya. Dan publik harus terbuka dengan itu iya. supaya tidak terjebak Iya. pada pandangan ini dukung Roy Suryo, ini dukung Jokowi. Ada urusan apa kita bahas manusia-manusia ini? Iya. Iya. Sama-sama kok kita sekarang. Betul. Iya nggak, Bang? Betul. Nah, ini kan harus kita galis satu persatu. Harus kita gali satu persatu. Iya, nih. iya. Kenapa iya. begini? Kenapa begini? Kan terus begitu. Oke. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Oke, Bang. Nah, sekarang kalau nanti ternyata bisa dibuktikan, saya waktu itu bicara juga dengan Prof. Jimli. Kita harus dalam posisi netral. Kalau RRT memang nanti ternyata terbukti ya dari hasil penelitian ijazah yang asli itu diputuskan, oh ya benar ini asli. Kita harus menghadirkan tim independen ya untuk meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Silakan ditahan RRT, kan gitu. Tetapi ketika nanti terbukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, maka harus ada sebuah langkah-langkah hukum berikutnya. Wah, ini nggak main-main ini. Oh, iya dong. Harus langkah-langkah berikutnya. Harus sama. Iya. Kalau Roy Suryo CS ternyata terbukti salah, ya dihukum. Penjara kan nggak apa-apa. Begitupun sebaliknya Begitu Pak juga Jokowi. sebaliknya. Iya dong. Tapi tidak terbatas kepada dihukum saja soal Pak Jokowi. Bagaimana keabsahannya sebagai seorang presiden? Wah. Itu harus Kalau 10 tahun kebijakan yang kita Itu. anggap tidak berlaku, bagaimana? Rusak Indonesia. Dampak Bang. Itu. luar biasa. itu harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Makanya jadi mereka-mereka yang ngomong, ya buktikan dong yang lapor. Logika hukumnya di mana? Sekarang gini, ada terjadi penganiayaan. Saya melihat satu penganiayaan. Kemudian yang melakukan penganiayaan seorang pejabat.
ya, yang orang-orang mungkin nggak berani lapor, tapi saya berani melaporkan itu. Terus kemudian dari mereka, karena sudah orang pejabat, dia punya pengawal, dia punya apa namanya teman-teman, ya, kolega-koleganya semua belain dia. Kemudian saya disuruh, ya buktikan dong kalau Pak A ini melakukan penganiayaan. Logika hukumnya di mana? Ini pidana. Betul. Masa saya yang disuruh membuktikan? Ketika saya lapor, polisi lah yang harus ke lapangan. Dilapor tidak dilapor, kalau delik itu polisi harus bekerja. Ini kan ada laporan, ya kan, dari masyarakat. Apalagi kalau terjadi penganiayaan. Nah, terjadi penganiayaan dilakukan oleh pejabat ini, Pak. Dan saya melihat itu. Kan nggak mungkin juga polisi. Ya udah, Pak Dwi, tolong carikan itu dong buktinya, tolong tangkap dong orangnya. Oke. Ya kan, tolong alat bukti apa namanya, benda yang digunakan untuk penganiayaan tolong diambilkan. Kalau logis. Abang berdua dari forum FPP TNI menganggap bahwa Kapolda Metro Jaya telah melakukan kriminalisasi terhadap Roy Suryo CS, apa langkah yang Abang berdua lakukan? Minta presiden untuk mencopot atau apa? Kan ini kan kesimpulan sementara ya, bahwa nanti itu ada kesimpulan yang valid, tentu kan hasil persidangan, Bang. Ya. Nah, saat ini kita harapkan di situ kita. Di saat persidangan ini itu nanti kalau kebiasaan itu kemudian dilakukan lagi, entahkah Kapolda Metro Jaya lagi, ataukah Kapolda-Kapolda yang lain, ataukah Kapolsek atau Kapolres yang lain, kan rusak bangsa ini, Bang. Kan harus diamputasi dari sekarang. Kalau betul terjadi kriminalisasi itu. Ya, ini sebenarnya persoalan yang remeh-temeh, seharusnya ini bisa cepat diatasi. Pak Prabowo sebagai seorang presiden, kalau dia bisa mengeluarkan abolisi, terus apa lagi kemarin, ya, amnesti, rehabilitasi, kan sangat mudah. Dia memberikan itu kan. Kenapa dalam kasus ini Pak Prabowo diam? Kan baru tersangka, Bang. Siapa baru tersangka? Roy Suryo CS. Bukan soal baru tersangkanya atau tidak tersangkanya, Mas Ilham. Tapi kan dia sebagai seorang presiden, tinggal merintahkan aja. Abolisi, hentikan. Tidak, bukan soal itu. Oh. Ya kan, dia harus berani menyampaikan, Pak Jokowi, ini terjadi kegaduhan seperti ini. Saya mohon Pak Jokowi bisa juga membantu saya, membantu kami, supaya Indonesia ini aman, sejahtera, kita bisa lebih konsen menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Tolonglah Pak Jokowi. Tunjukkan ijazah Pak Jokowi ke mereka. Iya. Sederhana gitu loh. Masalahnya dia berani apa enggak ngomong gitu. Kalau saya sih bukan soal berani tidak berani, Bang. Terlalu remeh-temeh untuk seorang presiden untuk mengintervensi hal kecil seperti itu. Ya harusnya. Iya kan? Harusnya. Cuma kan kita ini membayangkan bahwa Pak Prabowo itu dalam kendali Pak Jokowi. Itu juga kekeliruan menurut saya, Bang. Kan tidak bisa. Masa iya sih? Gitu kan? Banyak kok fakta-faktanya. Iya, kita berpikirnya begitu, Mas Ilham. Saya ingin menunjukkan banyak fakta juga yang dilakukan oleh Pak Presiden bahwa dia berbeda dengan Pak Jokowi. Oh iya, betul. Sehingga tidak boleh kita membuat asosiasi bahwa Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Itu juga nggak benar, Bang. Oke, sekarang saya mau ambil satu contoh ya. Satu contoh. Saya memang berharap banyak lah terhadap Pak Prabowo ini. Yang saya katakan tadi soal kasus ijazah palsu ini, memang sebenarnya ini kasus-kasus yang remeh-temeh sebetulnya. Iya. Kenapa? Ya tadi yang saya katakan, tinggal Pak Jokowi tinggal membuktikan ijazah aslinya, selesai gitu. Ya, kalau ada. Tapi, gitu ya. Kalau ada. Tapi kegaduhan ini yang sudah berjalan semenjak Bambang Tri dan Gus Nur ya. Ini sudah mulai bergulir ya. Terus kemudian nyambung sampai saat ini. Harusnya presiden kan bisa panggil. Kapolri dipanggil, kejaksaan dipanggil. Oke lah, nggak usah ke Pak Jokowi dulu deh. Ya, Kapolri dipanggil, kejaksaan dipanggil. Coba tolong ini selesaikan secara adil. Udah cukup begitu aja deh. Sebenarnya menurut saya, Bang, tidak usah begitu. Presiden panggil semua pimpinan media, hentikan penayangan soal itu. Berhenti nih. Enggak. Belum tentu, Pak. Kalau media yang diperintah begitu nggak akan berhenti. Karena faktanya ribut di media, Bang, bukan ribut di gerakan sosial. Ya, media melihat satu gerakan ini ini yang bisa diangkat menjadi berita. Iya. Gerakan ini gitu loh. Jadi ketika nanti dia nggak mungkin kan sekarang media mau dibungkam kan nggak mungkin. Ya kan tetap akan memberitakan satu hal yang apalagi dia punya
punya nilai ya begitu loh. Tapi konteksnya sih memang bukan pembungkaman menurut saya. Konteksnya adalah menjaga stabilitas nasional dari segala hal. Nah sekarang saya masuk ke ada lagi dinamika baru soal pertemuan dengan komisioner komisi percepatan itu, Bang. Yang ada yang keluar duluan, meninggalkan forum, terus ada usulan soal perdamaian apa sih? Mediasi. Nah kan kamu berdua ada kemarin tuh di konferensi persnya Pak Faisal Assegaf. Ya, Bagaimana ceritanya? Ya, jadi pada waktu kami hadir tanggal 19 November, ya Bang, udah 19 ya. 19 November di PTIK. Terus ada satu kejadian ya, di mana Pak atau Profesor Jimli itu melarang keikutsertaan RRT dan kawan-kawan, gitu ya. Kemudian terjadilah di situ semacam ya katakanlah negosiasi lah, yang disampaikan oleh Refli Harun. Tapi Prof. Jimli tetap pada keputusannya adalah mereka boleh ikut tapi duduk di belakang, tidak boleh memberikan atau tidak boleh berbicara lah, atau nunggu di luar. Gitu ya. Jadi karena tidak ada satu kesepakatan dan ini merasa memang nggak seharusnya memang mereka tidak boleh ikut ya, karena mereka walaupun statusnya tersangka tetapi kan tersangka kan belum tentu dia betul ya kan? Belum tentu dia bersalah gitu loh. Jadi nggak boleh itu kan seolah-olah jadi mereka di justifikasi bahwa mereka sudah bersalah sehingga tidak boleh ikut di situ kan begitu. Apa reasoning Pak Jimli, Bang? Reasoningnya, alasannya sehingga tidak boleh. Apakah ya itu dari takut terjadi konflik interest apa gimana? Hanya menyampaikan bahwa ini adalah keputusan dari tim, ya disepakati tanpa penjelasan, hanya begitu aja, hanya karena penjelasannya hanya sebagai tersangka. Jadi konsensus itu aja. Jadi saya dengar dari teman-teman dari Pak Refli bahwa awalnya kan tidak ada nama RRT dan termasuk Rizal tidak Fadila. ada nama di list undangan. Iya, di list di list waktu kan yang nyampaikan siapa yang hadir itu Refli Harun. Iya. Itu ada katanya ada 18 tapi tidak ada nama 3 orang ini. Termasuk Rizal Fadila ya. Nah, katanya itu dimasukkan lagi malam kalau nggak salah setelah menyampaikan daftar yang termasuk kami itu nyampaikan lagi ke Pak Jimli. Nah, Pak Jimli begitu lihat ada nama baru, rapat Zoom meeting malam-malam kilat itu sampaikan ke Pak Jimli. Kami rapat, jadi sebagian yang hadir menyatakan terutama yang dari pihak polisi keberatan kalau yang berstatus tersangka dilibatkan ikut secara aktif dalam pertemuan tanggal 19 tersebut. Jadi ini konsensus. Itu kan belanja masalah ya, penjaringan aspirasi kan, Pak? Itu dia. Ini yang waktu itu pertemuan itu bukan menyampaikan aspirasi sebetulnya. Pertemuan undangan ini adalah kita ingin memberikan masukan-masukan untuk tim. Iya, belanja masalah ceritanya kan, supaya pembobotan di tim reformasi Polri bagus. Kan itu kan. Iya, betul. Artinya dari siapapun boleh dong, harusnya. Harusnya begitu. Jadi jadi memang undangan itu memang undangan untuk menyampaikan aspirasi tentang reformasi polisi. Itu kan itu. Tiba-tiba ada nama yang berstatus tersangka, mereka rapat. Akhirnya keputusan rapat menyatakan yang berstatus tersangka tidak bisa ikut secara aktif, boleh mendengarkan tapi tidak aktif. Nah, oleh karena itu bagi kami itu sebenarnya menghargai aturan yang dibuat oleh pihak komisi. Kita harus menghargai. Jadi kami nyatakan bahwa peserta tersangka tidak dapat menjadi pembicara atau berpartisipasi aktif dalam forum tersebut. Ketentuannya adalah keputusan internal dari komisi yang harus kita hormati atau dihormati oleh semua undangan. Kami sebetulnya dari pihak EPPTN ini juga menyesalkan kenapa sih harus ada
pembatasan seperti itu. Siap. Bukankah kalau mereka hadir justru akan ada masukan Ya. ya dari mereka kenapa mereka bisa menjadi tersangka dan sebagainya, itu kan jadi untuk perbaikan dari polisi itu sendiri kan. Oke. Berarti poin abang menganggap bahwa Pak Jimli tidak fair dan tim komite itu tidak fair. Bukan Pak Jimli, tim komisi. Itulah yang Tidak tadi saya fair bilang gitu dari awal ya. Oke. Pak Ilham. Belanja masalah pun dia pilih-pilih harus bersumber dari mana? Iya. Kira-kira begitu. Iya, jadi itulah yang kami katakan agak pesimis karena seperti itu. Oke. Menerima tersangka yang belum pasti tersangka ya. Ini pasti tersangka kan dari versi polisi kan, tapi dari versi lawyer kan tersangka yang dikriminalisasi. Oke. Kenapa sih nggak mau terima aja, dengerin aja? Toh ketika Jadi ikut itu tidak kan keputusan komisi, kan gitu kan? iya, harusnya. ketika di dalam pembicaraan muncul itu masalah itu kan aneh. Oke. Kalau dia nanya langsung kepada yang bersangkutan kan lebih fair, lebih jelas daripada melalui pihak ketiga, kan gitu. Oke. Yang kedua terkait dengan Pak Faisal Assegaf yang mengusulkan adanya komunikasi intensif antara pihak terlapor dan pelapor. Gimana Bang? Bahkan dituduh ekstremis kita itu kalau nggak setuju dengan itu. Ya, jadi gini. Saya menyambung dulu ya yang seperti disampaikan Pak Mur tadi. Nah, pada waktu mereka sudah keluar, tinggal kami dari FPP TNI dan Assegaf dengan teman-temannya. Ya, teman-temannya nggak masuk dalam daftar. Setahu saya teman-temannya nggak masuk dalam daftar. Oke. Nah, tiba-tiba Prof. Jimli itu menyampaikan soal ijazah Jokowi yang dikaitkan dengan RRT. Beliau menyampaikan bahwa ini kan bisa dilakukan mediasi penal. Mediasi penal. Ya, awalnya beliau bicara soal restoratif justice. Kemudian langkahnya adalah mediasi penal. Supaya di mediasi penal itu tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. Jadi selesai sampai di situ sudah salaman lah gitu istilahnya, sudah saling memaafkan. Oke, perdamaian. Gitu. Saya tidak setuju. Saya sampaikan dengan Prof. Jimli. Saya tidak setuju, Prof. Karena antara mediasi penal dengan proses pidana ini dua sisi memang yang berbeda yang harus kita lihat dari masing-masing sisi ini. Kalau kita bicara mediasi penal itu adalah proses perdamaian yang ditempuh di luar proses peradilan pidana. Jadi tidak melalui proses peradilan pidana. Itu yang diinginkan oleh Prof. Jimli. Tapi ini kan nggak bisa. Artinya begini, ini nggak bisa dikatakan bahwa ini adalah soal tidak pidana ringan. Karena gini. Oke, Bang. Saya teruskan sedikit. Tindak pidana. Jadi gini, mediasi penal itu hanya untuk tipiring atau tindak pidana ringan. Nah, tindak pidana ringan itu sendiri sebetulnya sudah diatur oleh 3 lembaga yang saya tahu. Ya, ada Perkap nomor 8 tahun 2021. Ya, kemudian ada Perja itu dari peraturan kejaksaan. Nomor 15 tahun 2020. Kemudian ada Perma, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Untuk mengatur itu mediasi penal itu. Nah, dari peraturan-peraturan 3 lembaga ini itu khususnya adalah mengatur soal tindak pidana ringan. Bagaimana prosedur tindak pidana ringan itulah diatur di situ. Kalau kesalahan Jokowi, Pak Jokowi memasukkan ijazah, ini saya anggap, kenapa saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli?
Karena saya sampaikan juga kepada Prof. Jimli bahwa ijazah Jokowi, pemalsuan ijazah Jokowi ya, nanti kalau ini terbukti itu adalah kejahatan luar biasa. Kan Pak Jokowi belum terlapor, Bang. Dia pelapor. Nanti kalau udah masuk proses hukum, Oh. ya kan? Kan sekarang ini kan terlapor adalah Roy Suryo Ya, CS. Sehingga konteks kesalahan adalah kesalahan terlapor. Oke. Yang Abang lihat dalam konteks tindak pidana ringannya itu harusnya di kasusnya Roy Suryo CS, Bang, bukan ke Jokowi. Karena dia belum terlapor. Enggak, persoalannya kan bukan dia belum terlapor, tapi permintaan atau usulan lah ya, usulan dari Prof. Jimli itu untuk diadakan mediasi penal. Berarti kan ini mau diselesaikan dengan cara Iya kan, non litigasi. kan gitu kasus, loh. kasus Roy Suryo, Bang, yang dimediasi, bukan kasus Jokowi. Kasus Roy Suryo. Roy Suryo yang tersangka CS. Bukan kasus Roy Suryo. Ini dikaitkan dengan Pak Jokowi ijazahnya. Artinya begini loh. Sudahlah damai dengan Pak Jokowi. Selesai kan? Begitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, perdamaian ini antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi ini bisa ditempuh. Bisa, bukan tidak bisa ya. Bisa aja ditempuh. Tapi masing-masing harus ada punya niat. Baik Pak Jokowi maupun Roy Suryo. Niat yang baik. Tidak berbohong. Tidak menyembunyikan bukti-bukti. Bicara apa adanya. Oke. Gitu loh. Jadi Pak Jokowi harus berani. Kalau mediasi kan begitu. Ini loh. Roy dan teman-teman, ini ijazah saya. Terus Roy lihat. Oh iya Pak. Saya Jadi pinjam Abang menganggap usulan Prof. Jimli itu berangkat dari pesan Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan bahwa itu pesan dari Pak Jokowi. Tapi yang saya tangkap dari penjelasan Prof. Jimli bahwa Pak Jokowi dengan RRT itu harus didudukan. Harus ditempuh jalan mediasi penal. Itu yang saya tangkap. Oke, tunggu Mas, saya sekali lagi. Beliau ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan reformasi kepolisian. Ya. Kok jadi masuk ke ranah perdamaian dua belah pihak yang bersengketa? Nah itu Di luar konteks. saya nggak tahu. Kan di luar konteks itu. Iya. Makanya kenapa saya bertanya, apakah keraguan abang-abang terhadap Prof. Jimli ini karena sikapnya ini? Ataukah apakah yang dilakukan oleh Pak Faisal Assegaf itu menjadi bagian dari agenda Prof. Jimli atau bagaimana? Enggak, jujur Kita saya, boleh dong menduga-duga, Ya. namanya menduga-duga. Gitu saya, kan? saya kaget pada waktu itu, jujur aja. Karena kehadiran kita ke sana itu kan hanya untuk membawa usulan perbaikan di Polri. Ya, karena sudah dibikin tim komisi percepatan reformasi Polri. Nah, ketika Prof. Jimli tiba-tiba membicarakan soal ijazah Jokowi, kemudian dikaitkan dengan Roy Suryo, dan kemudian ada ide mediasi penal, ya saya kaget lah, loh kok sampai bicara ke situ gitu loh. Oke. Nah, sehingga saya berargumentasi lah pada waktu itu, saya merasa keberatan kalau ini dilakukan mediasi penal. Harusnya Om bilang, ini bukan tempatnya untuk kita bahas itu. Harusnya memang saya ngomong begitu, Gitu, harusnya, ya. Di luar konteks harusnya. dari... Tapi Iya, saya mencoba untuk berargumentasi aja, saya kemarin udah cukup. Karena dari argumentasi saya, beliau sudah tidak menjawab lagi, ya. Tapi tiba-tiba kami diundang oleh Faisal Assegaf satu hari kemudian di kantornya, kok si Faisal bicara soal persis apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Oh, persis. Soal mediasi penal. Oke. Tetapi ada semacam, ya kalau saya bilang bahasa yang tidak baik ya. Oke. Ya, yang bahasanya saya lihat ini bahasa seperti menuduh. Ya. Kalau menurut penilaian saya itu seperti menuduh. Jadi RRT itu dianggap, atau orang yang tidak mau melakukan mediasi, ya, orang yang tidak mau melakukan dialog, itu sama aja dengan teroris, ekstremis, anti Pancasila. Ya. Kan nggak bener dong. Iya kan? Ya. Dia langsung menjustifikasi seperti itu gitu. Apa dasarnya mereka si Assegaf
ya menyampaikan. Artinya kita boleh berpendapat, boleh berbeda pendapat, kita boleh mendukung si A atau si B tanpa harus Memaksakan kehendak. memaksakan kehendak dan menuduh yang berbeda dengan kita adalah sesuatu yang salah, nggak bisa juga. Nah itu dia, makanya kemarin itu kan saya juga dalam hati saya nih ya, kita hadir karena undangannya bukan untuk undangan klarifikasi sebenarnya kalau yang setahu saya, kalau undangan klarifikasi pemikiran kami dari FPP TNI itu adalah kejadian waktu di PT IKA pada tanggal 19 November itu. Oke. Pikiran kami begitu, tapi ternyata si Faisal Assegaf menyampaikan persis apa yang disampaikan oleh Pak Jimli. Jimli atau Profesor Jimli. Yang itu dia tidak sampaikan pada waktu pertemuan tanggal 19. Oleh Pak Faisal. Tidak ada ngomong apa-apa sama sekali. Oh, setelah itu baru Ngomongnya ngomongnya pada waktu yang persis sama dengan omongannya kita. Pak Jimli. ya, pada mengundang kami. Oh, berarti boleh jadi apa yang diomongkan sama Pak Faisal Assegaf adalah pesan dari Pak Jimli. Ya belum tentu Ya, kalau juga. Belum bisa dibuktikan itu, Belum ya kan? tentu juga. Apakah gini? Bisa saja pada waktu itu dia menangkap Oke. pembicaraan dari Pak Jimli. Jimli ya, Prof Jimli, gitu loh. Terus dia kemudian saya coba nih akan saya bawa lagi ke pertemuan dengan teman-teman FPP TNI. Nah diundanglah kami kan pada waktu itu. Nah itu disampaikan. Oke. Tapi bisa juga tidak menutup kemungkinan. Dia tidak menutup kemungkinan Pak Prof Jimli ya itu menghubungi si Faisal Assegaf. Tolong nanti ini bicarakan lagi ya. Coba dimatangkan deh pembicaraan ini gitu. Iya, Bisa aja seperti itu Iya, juga. iya. Mungkin aja terjadi. Tapi Bang, saya udah nonton utuh konferensi persnya Pak Faisal Assegaf itu. Ada poin yang tidak saya setujui, tapi banyak juga poin yang saya setujui. Misalnya soal gagasan untuk berdamai, bermediasi, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada yang salah dengan itu, kira-kira ya. Apalagi Pak Presiden kita ini tidak pernah memelihara dendam. Kita lihat, ini sudah dicontohkan sama Presiden Republik Indonesia dan patut buat seluruh anak bangsa untuk melakukan itu. Tapi meskipun begitu, proses hukum terhadap yang salah maupun yang benar tetap harus ditegakkan. Oh iya, setuju Karena saya. itu yang paling Saya penting. setuju itu. Jadi kita ambil posisi positifnya saja Bang, supaya kita tidak menambah. Betul. Setuju. Saya setuju. Kalau Roy salah suatu Iya, saat, iya. Roy dan kawan-kawan, Iya, silakan. iya, Ya kan? Dan dia siap. Dia sudah siap. Saya setuju. Tapi ingat, ketika nanti di proses peradilan pidana dan terbukti Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya atau bisa menunjukkan ijazah aslinya, tapi tetap harus kita lakukan Verifikasi? uji forensik ya. Kalau saya maunya, saya mungkin sebagai orang peradilan, saya maunya nanti kalau ada diadakan uji forensik itu tidak hanya di puslapor, ya, tetapi juga harus dilakukan oleh Yang independen. oleh lembaga independen. Nah, ini sebenarnya gambaran dari ketidakpercayaan Abang terhadap pelaksanaan penyelenggara negara. Kalau ditanya begitu, saya jawab, ya saya 15 tahun di peradilan ya, Iya. dan saya menangani kasasi dan PK, ya banyak hal-hal memang yang saya dapatkan, saya sangat meragukan dari beberapa hasil yang dilakukan oleh lembaga negara kita ini. Baik Bang. Terima kasih banyak Pak Murdiono, Pak Dwi Cahyo, sahabat muda Indonesia. Kita boleh tidak suka sama seseorang, kita boleh berbeda pendapat dengan seseorang, tapi tidak boleh kita justifikasi orang itu yang salah dan kita yang benar. Biarkan semua berjalan, terkait proses hukum, biarkan hukum yang membuktikan. Tapi apa yang disampaikan oleh dua senior saya tadi, cerminan dari betapa buruknya sistem hukum di Indonesia. Bukan hanya mereka berdua yang rasakan, kita pun merasakannya. Ke depan kita harap Pak Presiden bisa membenahi itu dan kepercayaan publik terhadap kelembagaan hukum kita bisa kembali baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.